Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masuk 3B. 85 mau 86 baru 3 itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Jadi kalau ada suruh mahasiswa itu menemani atau bapak tertentu tolong dibantu, tapi mau ajar langsung belum boleh. Waduh, ini gimana ceritanya sih? Pak Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo itu adalah dosen pembimbingnya dulu di UGM. Sementara Pak Kasmujo, beliau mengatakan bahwa beliau itu bukan dosen pembimbingnya Pak Jokowi. Mana yang benar ini? Tapi kalau saya pribadi sih percaya dengan perkataan Pak Kasmujo, karena beliau belum pernah berbohong. Tapi kalau Pak Jokowi tahu sendiri kan, pagi tahu, sorenya tempe. Giliran terdesak, jawabannya ya enggak tahu, kok tanya saya. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu, gitu. Ya, biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Gak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya. Ya, rektor UGM dan dekannya. Itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah. Ini misalnya siapa gitu, Jokowi, Dodo gitu. Itu kan tinta yang lain lagi kan, tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu, Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya. Ini terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Profil Kasmujo, ex-dosen UGM yang ditemui oleh Jokowi. Ternyata bukanlah dosen pembimbing skripsinya Jokowi. Tentu berita ini sangat menampar publik atas pengakuan Pak Kasmujo. Saya bukanlah dosen pembimbingnya Jokowi. Pak Kasmujo bukan seorang dosen, bahkan masih asisten dosen yang belum bisa mengajar sendiri.
apalagi menjadi dosen pembimbing. Bahkan pada saat itu Pak Kasmujo itu adanya di lab non-kayu, bukan pembimbing atau dosen teknologi kayu. Jadi yang diklaim Jokowi kalau Kasmujo adalah dosen pembimbingnya di saat skripsi, bertolak belakang. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jadi bisa dipastikan kunjungan Jokowi untuk meyakinkan Pak Kasmujo untuk membenarkan rangkaian drama bahwa dia dosen pembimbing Jokowi pada saat itu. Ini berbuah gagal. Bahkan Pak Kasmujo menyampaikan kepada publik bahwa dirinya pada saat itu bukanlah pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Tentu ini mengejutkan publik yang selalu mencari kebenaran soal mega berita ijazah palsu. Publik pernah melihat video di mana Jokowi berbicara dengan memanggil Pak Kasmujo dan bicara, "Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak. Di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya sehingga saya bisa lulus di teknologi kayu tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Kasmujo." Tetapi pada akhirnya semua itu dapat bantahan hebat dari Pak Kasmujo sendiri yang mengakui dan membantah hal yang disebut oleh Pak Jokowi. Kalau dia tidak tahu soal ijazah Pak Jokowi, bahkan dia belum menjadi dosen di saat Jokowi kuliah. Beliau hanya tahu kalau Jokowi itu kuliahnya di UGM. Semua ini membuat publik semakin kepo dan geram. Sampai Ketua Umum PDIP Ibu Megawati yang tidak pernah berkomentar tentang ijazah palsu ini sekarang ikut berkicau. Kalau memang ada, ya tunjukkan saja. Dan tidak perlu menjadikan publik saling puding, saling hantam, saling tidak percaya. Hanya soal asli atau palsunya ijazah tersebut. Salahkah pertanyaan ini akan berkesinambungan? Benarkah Jokowi lulus di UGM? Benarkah ijazah Jokowi itu asli? Doa kita semua, semoga saja Pak Kasmujo diberi kesehatan yang lebih lama dan umur lebih lama. Kita tahu dan paham, tidak selamanya settingan itu akan berjalan mulus. Apakah pernyataan Kasmujo versus Jokowi ini akan dimenangkan oleh siapa? Untuk para penjilat bangsa tidak perlu menjawab. Untuk para pejuang demokrasi, untuk para bela bangsa, silakan Anda menjawab. Salam kawan, terlalu banyak hal yang aneh seputar ijazah Pak Jokowi. Aneh sekali, sehingga membuat logika berpikir kita itu tergelitik. Dan gak perlu logika yang terlalu rumit ya untuk mengerti dan memahami persoalan ini. Misalnya soal Pak Kasmujo. Beliau ini muncul dimulainya saat ijazah Pak Jokowi diragukan. Dan dalam narasi Pak Jokowi, beliau ini adalah orang penting dalam pendidikannya. Artinya juga orang yang penting dalam kehidupannya. Tapi sebelum itu, Pak Kasmujo ini nggak pernah disebut-sebut tuh. Pada saat menjabat wali kota misalnya, tidak pernah Pak Kasmujo tuh diundang, disebut-sebut, atau kumpul-kumpul dalam sebuah reuni UGM misalnya, tidak pernah. Dan sepanjang yang saya paham ya, yang saya tahu, pada saat menjabat wali kota belum pernah Pak Jokowi dengan bangga mengatakan bahwa saya adalah alumni UGM. Tidak pernah. Mungkin jika Anda pernah membaca atau mendengarnya atau ada datanya, coba share ya, kemungkinan saya salah. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diakui oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor, yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal.
Pak Kasmujo akhirnya mengaku kalau beliau itu bukan pembimbing skripsi Pak Jokowi. Padahal dulu di 2017 ada nih videonya, kalian lihat ya. Aturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Tuh kan, di video 2017 dia mengaku bahwa Pak Kasmujo ini Pak Jokowi bilang sendiri bahwa dia tuh konsultasi beberapa kali gitu, bolak-balik gitu untuk konsultasi skripsi dong pastinya. Ya, dan katanya Pak Kasmujo galak sekali pada saat bimbingan itu. Dan ternyata itu bohong. Ya, bohong banget. Pak Kasmujo sadarlah ya. Sadarlah Pak Kasmujo, usia udah tua, nafas udah Senin Kemis. Ya, sadarlah Pak. Ya, udah nggak muda lagi Pak. Biarlah 2017 Bapak hilap sekarang tuh, jujurlah Pak. Dan Pak Kasmujo juga udah ngaku bahwa dia tuh bukan pembimbing skripsi. Tapi dia katanya pembimbing akademik. Tapi seharusnya kalau pembimbing akademik itu namanya tuh tercantum di daftar prakata ya. Prakata itu ucapan terima kasih di depan skripsi. Nyatanya Pak Kasmujo nggak ada. Dan katanya lagi bahwa di tahun 80 sampai 85 itu Pak Kasmujo ini itu cuman asisten dosen. Asisten dosen itu umurnya gitu nggak jauh daripada mahasiswa seharusnya. Ya rata-rata yang jadi asisten dosen itu kakak kelas kita gitu loh, kakak tingkat kita gitu loh yang jadi asisten dosen. Karena dia pinter, dia diambil sama dosen untuk jadi asisten di lab biasanya. Nah, Pak Kasmujo ini di lab non kayu. Sedangkan kata Pak Jokowi skripsinya itu di kayu. Jadi kan di labnya aja tuh udah beda gitu loh. Ya. Oke lah Pak Kasmujo, jujur lah. Ya, jujur itu bagus gitu loh untuk kesehatan. Buat Ternak Mulyono yang masih bilang bla 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 bla, kalian nggak cium bangku kuliah soalnya, mana tahu. Jangan kan bangku kuliah, mungkin kalian juga nggak nyium bangku SMA, kalian mentoknya cuma SMP atau SD, ya kan? Iya, makanya serahkan aja sama yang tahu-tahu tentang kuliah deh, kalian nggak usah ikut campur kalau kalian nggak kuliah gitu loh. Makanya kalian tuh kayak udah sih ngapain, karena kalian nggak tahu kuliah tuh prosesnya rumit coy. Ya, apalagi negeri berat. Kecuali kalau kalian ijazahnya beli, iya gampang, kasih duit selesai. Ya, Pak Kasmujo, tolong ya buat LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya, jaga Pak Kasmujo. Saya takut Pak Kasmujo ini sebelum sidang nanti itu wassalamualaikum. Gua khawatir Pak Kasmujo ini kenapa-kenapa ya. Tolong dijaga. Orang-orang Jogja, orang-orang Jawa Tengah, tolong dijaga Pak Kasmujo ini demi kebenaran. Oke? Buat Pak Kasmujo, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda telah membuka tabir yang selama ini dianggap gelap. Anda telah membuka jalan seterang-terangnya. Dan Anda telah mengedukasi kami seluruh rakyat Indonesia tentang arti sebuah kejujuran. Anda layak mendapatkan gelar seorang pahlawan kejujuran. Buat teman-teman di UGM, ikutilah jejak Pak Kasmujo. Jangan tergiur politik praktis. Jangan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Karena masa depan anak dan cucu kita ada di tangan kalian. Salam Indonesia, salam kejujuran.